Resensi novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marida Anastasi Mangurusong dari kelas 11 NIA 2 SMA Metro 1 Medan. Di sini saya ingin meresensi sebuah novel yang berjudul Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Selamat menyaksikan. Identitas, judul Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata, penerbit PT Bentang Pustaka, tahun terbit 2006, kota terbit di Yogyakarta, dan jumlah halaman 292 halaman. Berikutnya analisis novel. 1. Tema yang tersirat dalam novel ini adalah sebuah persahabatan dan perjuangan dalam menggapai sebuah mimpi. Hal itu dapat dibuktikan dari kisah Ikal dan Ara yang mampu kuliah di Prancis untuk mendapatkan gelar S2. Yang kedua, alur. Dalam novel ini menggunakan alur campuran. Yang ketiga, latar. Dalam novel ini disebutkan beberapa latar tempat, yaitu Pulau Magai Balitong, Las Pasar, dermaga pelabuhan, gedung bioskop, sekolah SMA negeri, terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan. Waktu yang digunakan yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasananya lebih berbau Melayu dan gejolak remaja yang diselimuti impian-impian. 4. Penokohan dan perwatakan. Pertama, Ikal, baik hati, optimis, pantang menyerah, penyuka Bang Roma. Kedua, Arai, pintar, penuh inspirasi atau ide baru, gigih, rajin, pantang menyerah. Yang ketiga, Jimbron, polos, gagap bicara, baik, sangat antusias pada kuda. Yang keempat, Pak Balia, baik, bijaksana, dan pintar. Yang kelima, Pak Mustar, galak, pemarah, berjuang keras. Yang keenam, Ibu Ikal, baik dan penuh kasih sayang. Yang ketujuh, Ayah Ikal, pendiam, sabar, penuh kasih sayang, dan bijaksana. 5. Gaya bahasa. Di dalam novel Sang Pemimpi ini ditemukan 12 jenis penggunaan gaya bahasa, yaitu simile, metafora, personifikasi, alusio, eponim, epitet, sinekdode, metonimia, antonomasia, ironi, meliputi sinisme dan sarkasme, hipalase, dan satire. 6. Sudut pandang. Sudut pandang novel ini yaitu orang pertama di mana penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh Ikal dalam cerita. 7. Amanat. Amanat yang disampaikan dalam novel Sang Pemimpi ini adalah jangan berhenti bermimpi. Hal itu sangat jelas pada tiap-tiap subbabnya, yang pada prinsipnya manusia tidak akan pernah bisa untuk lepas dari sebuah mimpi dan keinginan besar dalam hidupnya. Hal itu secara jelas digambarkan penulis dalam novel ini dengan maksud memberikan titik terang kepada manusia yang mempunyai mimpi besar namun terganjal oleh segala keterbatasan. Kelebihan novel. Keunggulan yang ada pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ini terletak pada penggunaan gaya bahasa penulisan yang khas seperti halnya pada novel sebelumnya, yakni Laskar Pelangi. Dalam novel ini juga menyajikan tentang pesan moral yang sangat kuat, yakni beranilah bermimpi dan berjuang untuk meraihnya. Mimpi, harapan, kerja keras, dan doa berjalan beriringan akan menemui hasil yang memuaskan. Kekurangan novel. Kekurangan yang ada pada novel ini terletak pada konflik cerita yang tidak terlalu tajam. Selain itu, pada alur cerita tiap bab terkesan seolah sengaja mengaburkan waktu dengan penataan subbab judul yang tidak sistematis, sehingga membuat pembaca sedikit kebingungan setiap beralih subbab dalam novel. Nah, sekian resensi novel dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.